Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memasukkan nama Tuhan, akan membuat kita diberkati dan dipelihara di dunia. Dan saya juga ingin menyalami kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan jangan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, Yohanes 3 ayat 36 katakan engkau diselamatkan. Dan kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, bukan aku ini, Yesus. Dan Petrus juga mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar, nggak bisa lagi kalau saya suka sekali katakan besar ini sampai berhenti, karena saking besarnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan hati percaya engkau dibenarkan. Puji nama Tuhan. Dan kita juga dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa untuk menyerahkan pemberitaan firman Allah ini. Mari kita berdoa. Adalah senjatamu yang kau perlengkapi bagi kami. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, sehingga kami adalah orang-orang yang lebih daripada mereka. Saya buka hati kami, saya buka pikiran kami untuk menerima segala firman, untuk bisa kami aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kita akan membaca Alkitab dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita. Saya mereferensikan kita membaca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Ya. Tapi saya tidak akan bacakan. Oke, saya akan bacakan bagi kita. Ayat 3. Walaupun sebenarnya membaca ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi saya akan membacanya di ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Puji nama Tuhan. Ya, firman Allah judulnya adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya. Kita sudah melihat bagaimana perang ya antara
Soviet dan Ukraina. Tapi tidak seheboh ketika perang antara Israel dengan Gaza. Israel bukan untuk menambah menjajah, untuk menambah wilayah. Tidak dengan Soviet yang ingin memang mencaplok daerah itu, daerah yang sudah lepas dari pengawasan. Dia karena dia sesuai dengan penelitian mungkin, dan itulah sebabnya ada pertikaian itu, peperangan itu. Sementara dari pihak Israel, dia hanya ingin mempertahankan diri. Siapa yang tahu penderitaan orang-orang di dekat dengan B? Tidak ada orang yang mengekspos. Tidak ada orang yang memberitahu bagaimana sebenarnya penderitaan orang-orang yang ada di Israel. Dan itu sebabnya ketika di pulang ajar, maka kami akan balas. Dan Anda tahu, setahun kami membiarkan kamu membuat rakyat khusus. Setahun, bayangkan setahun. Dan kemudian untuk Hamas, setelah terjadinya pembunuhan besar-besaran, dan kemudian, apakah mereka harus dibiarkan? Dan itu menghabiskan kesabaran Benyamin. Katanya, apakah itu benar? Tetapi yang saya katakan, perang menghancurkan. Senjata-senjata yang dipakai oleh Israel mematikan dan menghancurkan dan meluluhlantak. Baru kemarin ada Sabtu pagi menyerang Iran, yang selama ini orang katakan Israel tidak akan berani untuk menyerang. Israel itu bukan sembarangan untuk menyerang. Dia harus tahu di mana dia harus menyerang. Dia bukan ingin membunuh masyarakat sipil. Dia harus tahu tempat-tempat di mana apa itu berada. Dan itu sebabnya saya mau katakan, itu senjata manusia, buatan manusia, dapat meluluhlantakkan sebuah kota, dapat menghancurkan sebuah kota, dapat membinasakan sebuah kota. Kita lihat Jabalia, bagaimana ramainya kota itu, sekarang tinggal puing-puing. Kenapa terjadinya peperangan? Senjata yang mematikan dipakai oleh Israel. Dan mereka tidak akan menyerah. Dan tidak akan membiarkan sampai tawanan yang mereka tawan itu yang mereka sembunyikan, apakah mereka masih tidak tahu. Tapi itu menjadi alasan utama mereka untuk membawa tawanan itu kembali. Kasih tawanan itu, kita berhenti berperang. Sudah jelas. Serahkan tawanan, kita berhenti berperang. Dan tetapi media Indonesia terlalu naif, tidak pernah mengabarkan yang apa yang seharusnya terjadi, tidak pernah menyinggung asal muasal peristiwa terjadi. Kutuk. Menteri yang malu, menteri luar negerinya, enggak presiden. Kutuk. Karena kita jangan kalau mau mengecam tetap saja, tapi jangan tetap saja perbuatan. Memang tidak apa. Tapi sebuah negara yang sudah saya katakan, sebuah negara yang sudah resmi merdeka, lalu mau dimusnahkan oleh sebuah negara yang belum merdeka, kita pasang pikiran kita, lalu melenyapkan Israel dari muka bumi ini. Itu umat Israel Tuhan tidak akan mungkin bisa melenyapkan.
Kenapa? Saya berbicara ini soal iman, berbicara soal kitab, bagaimana umat pilihan Allah ini. Ini senjata yang dipakai oleh manusia dapat menghancurkan. Tetapi kita lihat bahwa Allah menyediakan bagi kita senjata yang diperlengkapi kuasa Allah, bukan untuk menghancurkan. Walaupun ada di situ dikatakan untuk menghancurkan benteng-benteng, tapi itu bukan secara manusiawi, tapi itu secara spiritual, di mana ada keangkuhan manusia, di mana ada orang yang tidak percaya, di mana ada orang yang menolak Kristus, di mana ada orang yang tidak hidup dalam kasih, di mana orang ada yang hidup ateos atau ateismus. Ateos itu hidup tanpa Allah, ateismus hidup tanpa hukum Allah. Kita seharusnya rezeki punya keinginan untuk menyenangkan hati Allah. Nah, itu sebabnya senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membunuh, tapi membuat manusia itu, kalau tadi yang menuju kepada kematian, dia akan berubah menjadi menuju pada kehidupan. Ketika orang itu tidak mampu melakukan apa-apa, Tuhan mampu melakukan sesuatu. Satu contoh, senjata yang pertama adalah doa. Seseorang datang kemari, Pak Pendeta, tolong, saya sudah lama menikah tapi tak punya anak. Dia bukan orang percaya. Saya bilang, saya hanya punya Tuhan Yesus. Yesus mampu mengabulkan apa yang kamu inginkan. Kamu percaya? Ya, saya percaya, walaupun dia percaya. Dan kemudian saya berdoa bagi dia, karena yang menjawab doa itu bukan saya. Ya, yang menjawab doa itu bukan saya. Saya itu sebagai Tuhan, sebagai perantara yang saya menyampaikan sama seperti anak dengan imam pilih. Ketika imam pilih ulanglah mengabulkan permintaanmu, maka kehidupan mencari. Hana menjadi hamil dan mempunyai anak, bahkan Tuhan anugerahkan dia 3 laki-laki 2 perempuan sebagai bonus. Itu bisa dibaca dalam 1 Samuel 1-2. Nah, lalu orang ini minta supaya didoakan. Lalu kemudian Tuhan buka jalan, dia orang anak laki apa? Lupa saya anak, tapi dia sudah melahirkan. Saya lupa dia anak laki atau anak perempuan. Walaupun sudah pernah dibawa kemari. Kemudian yang kedua datang lagi. Tapi yang kedua ini belum saya tahu apakah Tuhan mengampuni. Karena dia bilang begini, Pak Pendeta, saya mau tambah anak. Apa yang saya bilang? Pak Pendeta, tolonglah saya itu. Tapi saya tidak tahu yang kedua ini Tuhan sudah jawab belum, karena sampai yang kedua ini belum datang. Lalu dia bilang ini, Pak Pendeta, loh kenapa? Kan sudah. Iya Pak Pendeta, tetapi setiap kali dia habis dia gugur. Makanya kami itu dalam bertobat. Iya Pak Pendeta, saya sudah bertobat. Makanya saya sudah baik-baik Pak Pendeta. Ya. Dulu dia suka minum apa macam-macamnya, main perempuan. Namanya tidak bertobat. Nah, kemudian dia katakan, saya ingin Pak Pendeta doakan lagi. Tapi belum tahu saya bagaimana. Tetapi yang mau saya katakan adalah, kita harus percaya apa saja yang kamu doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Tetapi yang mau saya perlu tampilkan kepada kita, pada setiap kita, maupun ada di luar sana,
Kalau mau doa kita dijawab oleh Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan. Karena firman Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat 20 katakan, dan apa saja yang kamu minta, kita akan memperolehnya daripadanya, dari Yesus. Karena kita, ini yang mau saya katakan, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita mengikuti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita doa kita nggak dijawab, mungkin ini saya 59 ayat 1 dan 2 sedang terjadi. Kita tahu bahwa Yesaya 59 ayat 1 dan 2, karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah kejahatan, sehingga ia tidak mendengar dan menyembunyikan diri terhadap engkau, ialah segala kejahatan, segala dosa. Dosa dan kejahatan tidak bisa membuat Allah menjauhkan diri daripada kita. Dan sebabnya senjata ini harus kita pakai dalam hidup kita. Saya tidak tahu seberapa intens kita berdoa kepada Tuhan. Seberapa kencangnya kita berdoa hari-hari ini. Istri saya kemarin bilang, Pak, dia jam setengah empat kurang, saya duduk diam. Saya mulai katakan ayat ini. Saya juga mulai katakan Matius 7 ayat 8. Mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, berdoa maka pintu akan dibuka. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang yang mengikuti dibuka kembali. Saya juga memperkatakan Markus 11 ayat 4, apa saja karena itu aku berkata kepada apa saja yang kau minta berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepada. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Jadi kalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang kau minta, maka itu akan datang. Lalu saya tidak keluar dari kamar itu sampai saya mendengar suara anak saya kembali. Saya bilang begini, apapun hasilnya Tuhan, saya akan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Langsung saya tanya, berapa, bagaimana? Ya, saya tidak tahu bagaimana, masih beli, tapi katanya dia masih mau cek lagi. Ya, artinya dikatakan, saya bilang berapa sih nilai? Saya tidak tahu nilai yang harus diambil. Saya bilang sama dia, mungkin kita gila, akan gila nih bersama Tuhan. Ya kalau saya bilang begini, Tuhan kan apa dalam Yohanes. Jadi saya berargumen dengan firman Allah, dengan hal-hal doa. Saya itu memperkatakan juga dalam Yohanes 14 ayat 12, 13. Yang ke-12 dikatakan kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, bahkan yang lebih besar daripada apa yang kamu lakukan. Ya, yang ditulis, jika engkau meminta apa saja yang kau minta di dalam namaku, maka aku akan memberikan, dan supaya Bapa dimuliakan di dalam hati. Jika engkau meminta kepadaku,
Jadi kalau kita meminta kepada Tuhan dalam nama Yesus, Dia akan memberikan. Dan itu argumentasi yang saya katakan kepada Tuhan. Saya bilang saya tidak berharap pada Tuhan. Kalau yang diambil itu 12, dia nomor 1 dari 12. Mungkin ada sedikit anggota. Kalau yang diminta itu 1 dari 4 orang itu. Artinya apa? Tidak ada peluang untuk kalah sebenarnya dalam permintaan saya ini. Tapi saya tidak tahu kerjaan yang sebenarnya itu berapa. Tapi saya katakan. Jadi kalau yang diminta itu 12, kiranya yang ada di antara itu 1 dari antara 12, dan tetapi saya mengatakan nomor 1 di antara 12 itu, 1 dari antara 4 itu, walaupun semuanya itu berbalik kepada kita. Tetapi permohonan harus kita sampaikan, pengucapan syukur harus kita sampaikan. Jadi selama anak saya belum kembali, saya masih ada tetap kamar hanya untuk Tuhan. Mungkin anak saya kurang banyak hal, tetapi saya tahu bahwa Roh Kudus mampu mengingatkan sesuatu kepada orang-orang tertentu sehingga dia mampu menjawab soal-soal yang mungkin bagi dia untuk kasih, bagi dia suka. Tapi bagi Tuhan itu biasa, bagi Tuhan itu mudah. Nah, jadi kalau bagi manusia suka, tapi bagi Tuhan tidak ada yang suka, seharusnya kita harus mempercayai kepada. Nah, Tuhan itu adalah senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa saja. Makanya seperti saya bilang hari-hari ini, saya polakkan hati saya hancurkan hati saya. Saya sadar tidak mudah bisa menang. Tapi saya masih ingat mulai tanggal 11 yang lalu sampai hari ini hanya berapa, mungkin 2-3 kali saya tidak nangis maksud saya, tapi selebihnya hanya saya tahu, karena ayat sudah saya tahu bahwa ayat Alkitab sudah mengatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih akan menuai dengan sorak, sambil menabur benih akan menuai dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkas. Saya ingin membawa berkas-berkas saya ketika ya, itu. Jadi yang pertama itu doa, yang kedua itu iman. Ya. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kalau kita lahir dari Allah, kita mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu apa yang mengalahkan dunia? Iman. Yang kedua, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau kita mau mengalahkan dunia ini, mau menghancurkan dunia ini, dalam arti di mana kita merobohkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh manusia, roh agamawi dan lain sebagainya, tidak ada jalan lain. Kita berdoa yang pertama, kita minta belas kasihan Allah, kita minta rahmat Allah, kita hancurkan dalam alam roh, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap dan roh jahat di darah. Itu ayat ke-12 Efesus 6 ayat 12. Tapi yang mau saya katakan, yang pertama yang harus kita miliki ayat 10-nya, finally brethren, akhirnya saudara-saudaraku, apa? Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa. Jadi jangan kita merasa bahwa kita dengan kita percaya, dengan beriman kepada Tuhan, dengan berdoa, kita perlu
recek kehidupan kita ini. Apakah kita betul-betul sudah mengalami kekuatan daripada kuasa? Supaya ketika kita mau robohkan benteng-benteng itu, serangan balik tidak akan terjadi. Kalaupun itu terjadi, kita akan tetap berada di pihak yang benar. Karena kekuatan Allah yang ada di dalam ini. Beberapa hari yang lalu, saya di kamar saya itu ada 2 hari. Saya cari kok di tempat tidur saya ini ada ular. Itu di tempat tidur saya. Kemudian saya cek ke samping tempat tidur, banyaknya ular-ular sekeliling itu. Dari sini sampai kemari ular. Saya panggil anak saya, angkat ini. Saya mau lihat apakah ada angka ini. Saya ingat bagaimana pada waktu saya mendoakan seseorang yang keluar ular dari kepala. Bau yang sama yang saya dengan itu mulai. Nah, saya masih belum apa, tapi saya sudah mulai membakar-bakar gitu, yang seperti itu. Dan kemudian setelah saya itu, ya, oh ini bukan pekerjaan masa ada umat tanpa ada bangkai. Saya buka pintu dan masuk itu lalat hijau. Saya ingin tahu di mana dia berhenti gitu. Tapi lalat hijau itu dia apa? Pulang. Ya. Pada saya biarkan dia kan kalau lalat hijau sudah tahu di mana dia tahu. Ya dia hanya terkonyol. Tapi enggak stop. Terus beberapa hari kemudian saya mencium bau yang sama. Tapi saya tidak berkebutuhan dalam nangis apapun. Dan sejak itu juga saya mulai menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan saya untuk berdua jalan di mana-mana itu tentu kita ini sedang bertempur di alam roh. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu, setan tahu. Dan itu sebabnya saya berkata, segala pekerjaan setan tidak. Apapun itu dalam bentuk apapun, dalam bentuk serangan bangka itu dan lain sebagainya. Saya tidak pernah merasa terganggu, tidak pernah juga merasa nggak nyaman. Saya tetap nyaman walaupun hal-hal yang itu tidak harus saya bagaimana buka sebanyak itu ada di kamar saya tanpa ada bangkai. Itu hanya dalam tempo 2 hari. Dan biasanya kalau ada bangkai biar kita pas kemana-mana itu akan bau. Tapi kalau ini enggak, kalau kita hidupkan kipas baunya itu enggak ada. Saya ingat kalau setiap saya mau mau kubur, setiap kali kita mau tepang tangan bagi orang yang kerasukan pasti ada saja itu bau yang seperti itu. Tapi saya katakan apapun itu, saya mengatakan bahwa Tuhan berjaga. Saya sampaikan semua permohonan saya kepada Tuhan dan kepada anak-anak kepada diri Tuhan. Siapapun. Ya. Artinya yang mau saya katakan iman kita harus tetap bagus. Tidak boleh iman kita itu. Jadi kalau kita yang mengalahkan dunia ini adalah iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus sebagai anak Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada kekuatanmu untuk mengalahkan dunia. Tidak ada kekuatanmu untuk meruntuhkan
Hanya Roh Kudus tapi nanti bergerak. Nah, yang kedua, yang ketiga, kasih. Senjata yang ketiga adalah kasih. Betapa banyak orang menyaksikan kasih ini membuat orang berubah pada depan kepada. Ketika saya mengalami masa-masa yang sulit, saya tetap walaupun diperlakukan tidak adil, tidak diapai, tetapi saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, tapi tidak pernah kubalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi kubalakan dengan kebaikan. 24 jam air mengalir hingga hari. 3 hari ini 24 jam air bisa dipakai. Dan apalagi pada masa-masa awal saya buka itu orang-orang mengambil dengan pihak membawa atau apa. Saya bilang beberapa pun Anda ambil silakan, tapi jangan pernah Anda jual dengan siapa. Kasih. Dan ketika orang-orang melakukan sesuatu yang coba memprovokasi, pada akhirnya mereka sadar kalau pendeta tidak hati mereka masih yang baik kepada kami, walaupun kami berbuat jahat kepada kami. Itu bukan dari saya, dari mereka. Lalu apa yang kamu lakukan? Bagi kami apa yang kamu lakukan? Hanya memprovokasi. Kalau kamu tidak senang dengan Pak Pendeta, biarlah kamu pilih. Jangan bawa-bawa. Jadi kita harus bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan saya dengan orang yang memprovokasi 3 tahun, saya mencoba untuk menyenangkan hati itu. Dia bangun pagi-pagi, saya bangun pagi-pagi berolahraga. Karena saya tidak berolahraga sebentar. Dalam arti saya habis berdoa pagi baru saya berolahraga. Tapi kali itu dakwah saya harus saya ubah agar bisa berolahraga bersama dengan, berkomunikasi dengan, berbicara dengan dia. Tapi apa yang terjadi? Dibuang muka sama. Tapi saya melakukan itu sampai saya katakan, kutebalkan wajah itu. Kutebalkan wajahku, asal aku bisa membangun hubungan dengan dia. Saya akan sampai. Ya, perlu senjata kasih itu dalam hidup kita. Ketika orang tidak melihat, ketika saya membawa orang-orang kepada Kristus, jadi itu bukan karena langsung mereka bisa melihat Yesus, tidak bisa. Yang kita harus jawab adalah kebutuhan. Kebutuhan fisiknya, kebutuhan spiritualnya kita harus jawab. Yang banyak kali diabaikan oleh orang. Karena Yesus berkata, penginjilan kita adalah penginjilan sepenuh. Bukan hanya jiwa yang tadi, kita itu sebagai gereja, itu akan mencerdaskan anak-anak, berupaya untuk mencerdaskan anak-anak, supaya apa? Mereka bisa bersaing di dalam dunia nyata ini. Nah, kasih. Jadi harus kita miliki. Yang keempat, harapan. Ya. Jadi kalau orang tidak punya harapan, senjata ini tidak kelihatan. Ya. Karena ada di dalam dia. Tapi adakah kita berharap untuk keselamatan jiwa kita? Setelah kita berdoa, setelah kita menunjukkan iman, setelah kita menunjukkan kasih, kita berharap kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka, menolong mereka, menghancurkan benteng yang dibangun supaya menentang pengenalan akan Allah. Karena ada banyak di sosial. Bagaimana mereka bangkit, bagaimana mereka menentang
Nggak perlu sebenarnya saya bilang. Kita doakan saja, kita serahkan dia kepada Tuhan. Karena ada dasarnya. Selama Roh Kudus datang kepada orang, dia akan terus berkata apa saja. Kalau hari ini merupakan Sumatera itu banyak melakukan. Kenapa hari-hari ini banyak orang bilang akhirnya ya kita tahu. Tapi memang kita ingin ada hal-hal yang positif. Ya, orang-orang akan saling membenci, saling sakit menyakiti hanya karena agama. Tapi kita bersyukur, walaupun itu hanya masih ya kita ya, walaupun itu buat ya kalau memang berani Pak Prabowo angkat itu sekali 2 menteri, itu bukan kami percaya. Walaupun itu komentarnya dalam tidak. Tapi hanya kadangkala sebatas retorika. Buktinya, kita sudah lihat bagaimana revolusi mental. Apakah mental para pejabat itu ada 10 tahun? Bukan kita ingin mengkerdilkan kerja kerasnya, bukan. Hasil perjuangannya bukan. Tapi yang namanya korupsi itu banyak sekali. Saya bilang sama istri saya ke Menteri Keuangan langsung bawa presiden. Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Dia bisa mengontrol sebagai pemilik, artinya sebagai pemilik. Dia bisa mengetahui kemana uang. Dan digunakan kemana uang. Dia bisa pakai orang-orang intelektualnya untuk melacak apakah uang itu betul bisa rusak. Itu keuntungan pertama. Apa yang tetapi saya juga khawatir kalau itu tidak diawasi dengan waspada dan mereka presiden kita lupa, bisa saja itu menjadi sangat penyamun. Dan itulah sebabnya saya katakan kita berdoa, walaupun beliau mengatakan harus kader orang-orangnya supaya tidak korupsi, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan saya mendengar setiap pidatonya itu, setiap kali kami telah menjadi sumpah untuk menjalankan amanah negara ini dengan apa? Sesuai dengan konstitusi. Saya berharap dia bisa menyesuaikan SKB 2 menteri sesuai dengan konstitusi. Konstitusi itu tidak ada undang-undang lebih tinggi dari konstitusi. Tidak ada ceritanya itu. Dari konstitusi negara tapi lebih tinggi. Wah, hebat. Saya sudah berapa kali minta itu di forum-forum besar. Tapi hanya mereka bilang, jadi sebab saya tidak tahu bagaimana benar. Karena itu keputusan tapi kalau orang yang berani dengan tegas berdasarkan kalau dia melakukan dengan konstitusi negara ini yang tidak sesuai dengan konstitusi bebas harus dihancurkan. Nggak ada itu ceritanya. Dia punya polisi, dia punya angkatan kepolisian, angkatan udara dia punya. Kita sudah lihat bagaimana UNIFIL ya, yang berupaya untuk mendesak Israel, tapi Israel nggak pernah takut. Kenapa? Kita sudah lihat bagaimana fakta-fakta yang dipertunjukkan mereka di dekat UNIFIL. Ada gudang-gudang persenjataan, ada terowongan. Itu bukan terowongan mainan, itu dari terowongan kayu paku. Itu bukan tenaga mesin, tenaga manusia.
bertahun-tahun. Itu sebabnya kalau ada pembaca mendengar berita luar negeri, sedikit orang banyak mengatakan bubarkan. Dan saya juga setuju dengan begitu. Seribuan orang menjaga perdamaian di Indonesia. Kalau tidak bisa bertindak tegas, kalau memihak, kita ini kan nongkrong, tapi kita memihak. Itu yang saya sangat pribadi. Kita nongkrong, tapi kita berpihak. Kalau mau jadi juru damai harus netral, nggak di sana nggak di sini. Netral. Apa sih yang dibutuhkan di sana? Apa sih yang dibutuhkan di sini? Apa sih kemauan di sana? Apa sih kemauan di sini? Itu harus juru. Bukan memecah, menghancurkan tanpa melihat latar belakang. Penyebab kita perlu harapan supaya apa? Orang-orang di sana itu dalam damai. Hamas dihancurkan, tidak lagi memprovokasi, tidak lagi masa rakyat dibuat menjadi tamu. Siapa itu? Kalau orang yang benar, rakyat disingkirkan. Itu. Tetapi harapan kita harus tahu supaya Israel apapun yang orang tidak menghasilkan pengunculan banyak yang berbeda, banyak yang mengasih jatuh juga, banyak yang mungkin mereka cacat semua karena apa? Karena keegoisan manusia. Saya baru tahu ternyata itu panjang apa itu cuma 40 km. Tapi Anda tahu berapa kilometer? Kalau pengakuan Sinwar waktu itu 500 lebih kilometer. Ada terowongan di kota. Tapi dia memperhitungkan di kisaran 700 km. Jadi di sana bayangkan betapa bingungnya mereka yang mengerti tentang di mana orang-orang buat mana kawan, buat mana. Daerah memang cuma 40 km. Tapi terowongannya panjangnya itu katakan kalau 500 km semua. Anda bisa bayangkan ada yang 10, ada yang 20, ada yang 50, ada itu terkoneksi satu dengan yang lain. Hanya mereka yang tahu. Ada harapan yang kita ajukan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah harapan kita untuk menyelamatkan suatu bangsa, satu kaum, untuk bisa hidup damai dengan satu dengan yang lain. Bukan dalam perang. Kita doakan itu harapan kita. Itu merupakan senjata juga. Bayangkan kalau orang tidak punya harapan, dia akan loncat dari tempat yang tinggi mengakhiri diri. Kenapa? Tidak ada harapan. Dia pikir tidak lagi harapan. Orang terkaya Indonesia pernah mengakhiri hidupnya oleh karena tidak ada harapan. Tidak tahu harapannya apa. Tetapi dia mengakhiri hidup. Loncat dari hidup. Harapan. Dan yang kelima, firman Tuhan. Firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Mari kita memperkatakan firman Allah itu dalam hidup kita. Supaya firman itu menjadi kekuatan kita. Firman itu menjadi rima di dalam hidup kita. Yang logos itu menjadi rima, menjadi sebuah kekuatan bagaikan dinamiknya Allah senantiasa di dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah
tidak memperkatakan firman Allah. Perkatakan firman Allah. Tadi baru saya pagi ini memperkatakan firman Allah yang lama sudah saya lupa ingat. Jadi saya mencoba mengingat kembali, yaitu dalam Matius 10 ayat 20, ayat 32. Dalam ayat 32 kita, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa yang di surga. Tetapi, ayat 33-nya, tetapi barang siapa tidak mengakui aku di hadapan manusia, aku juga tidak mengakui dia di hadapan Bapa yang di surga. Jadi nggak ada kucing-kucingan percaya kepada Yesus. Dan disambut dengan Roma 10, dikatakan kalau engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka katakan dengan hati percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku dan selamat. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Perkatakan firman Allah dalam hidup kita, dan engkau tidak akan pernah rugi. Karena apa? Imanmu akan ditumbuh kembangkan oleh firman itu. Tapi kadang-kala kita menghafal satu ayat saja sudah. Makanya setiap kali khotbah malam saya bilang, kalau Anda aktif, saya selalu bilang, berdoalah, bacalah firman Allah, perkatakanlah walau hanya 1-2 ayat. Mengapa saya memperkatakan itu terus menerus? Yang dikatakan saja satu kali, tapi contoh. Satu kali di gereja, di satu gereja, tidak perlu saya sebutkan dulu. Lalu kemudian jemaatnya protes karena khotbah yang disampaikan oleh Pak Pendeta itu sudah berulang-ulang, yang itu saja, sama, yang itu saja. Jadi misalnya senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, ya, misalnya ya, sudah sampai 5 kali, kan berarti ini orang belajar ganggu sana, ganggu sini. Ini pendeta gak ada persiapan, gak ada doa. Namanya kalau salah seorang dari mereka pernah mengatakan, pendeta ini dalam persiapan dia. Kenapa? Masa pendeta kayak lagi? Yang benar aja Pak Pendeta. Khotbah masa 5 kali, itu saja. Sama lagi. Oh ya? Iya Pak Pendeta. Buat kita bosan apa itu? Terus dia bilang begini. Oh gitu. Pendeta sih aja. Oh gitu. Sudah kamu lakukan enggak? Sudah kamu lakukan enggak yang sudah saya beritakan sampai 5 kali? Dia tidak dapat melakukan. Dia tunduk kepala dan dia tidak berani. Kenapa? 5 kali saya berbicara sama kamu. Saya akan terus bicara tentang. Kenapa? Kalau Anda tidak lakukan, Anda mayat-mayat hidup yang tidak aktif dan kalau kita mau nggak berarti dalam perjalanan. Kita juga dikasih senjata Allah, sudah dilengkapi senjata Allah. Harapan dikasih, yang kita firman Allah dikasih, kasih dikasih, iman dikasih, doa diperintahkan. Doa enak lagi. Apa saja kau minta dan doa akan percaya kamu sudah menerimanya. Mantap. Dan yang terakhir. Yang terakhir adalah Roh Kudus.
kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung. Roh Kudus itu mengingatkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, akan dosa, sebab mereka tidak percaya. Dan itu sebabnya kita berdoa supaya mereka tidak percaya. Ketika mereka mendengar di YouTube, apakah Anda pernah mendoakan orang-orang yang beritakan firman Allah supaya setiap orang yang mendengarkan balik melalui TikTok, Facebook, Telegram, apa itu namanya? Itulah, ya. Jadi YouTube, apakah Anda pernah mendoakan supaya kalimat-kalimat firman Allah menyentuh mereka dan mereka berdoa? Dan kita sudah banyak saksikan bagaimana orang-orang yang secara kebetulan mendengar dan Tuhan mendengarkan jentanya, dan kemudian tentang firman Allah yang sesat itu membuat dia secara sembunyi-sembunyi di kamarnya mendengarkan, dan pada akhirnya dia mengambil keputusan walaupun kita sudah lihat banyak kesaksian, diancam, dianiaya, dan lain sebagainya. Kalau saya bilang, laporkan orang-orang seperti ini. Kenapa? Negara ini menjamin pertindakan agama. Negara ini menjamin, terkecuali engkau dipaksa oleh orang. Misalnya saya memaksa seseorang untuk percaya, atau hidup ini saya percaya pada Islam, saya suruh percaya, enggak. Itu baru bisa dilakukan. Tapi kalau karena kasih Tuhan dia, dan itu sudah banyak sekali terjadi. Kenapa? Adanya karya Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu kalau disahkan menyatakan. Jadi kalau orang-orang yang berdosa itu diinsafkan oleh Tuhan, kan banyak yang datang pada Tuhan. Siapa yang mau itu? Roh Kudus. Itu sebabnya kita minta hujan pertobatan, hujan Roh Kudus, dan setiap hari mengalirlah Roh Kudus di pulau ini, di gereja ini, di gereja manapun, dan di bangsa ini, dan di kota ini, mengalir. Tidak ada seorang yang dapat menambah. Tidak ada seorang yang dapat menghalangi kalau Roh Kudus yang datang kepada mereka. Mereka akan tangguh, mereka akan percaya, mereka akan rela menderita demi nama ini. Haleluya. Lalu mengucapkan dunia akan kebenaran, sebab aku akan pergi kepada Bapa dan engkau tidak melihat aku lagi. Karena kebenaran itu sudah diberikan, dia sendiri adalah kebenaran. Siapa ada di dalam kebenaran, kebenaran itu memerdekakan. Ayat 8, 32, 36-nya, siapa ada di dalam anak, dia akan dimerdekakan. Jadi kita tahu bahwa itu semua pekerjaan daripada Roh Kudus. Karena firman Allah katakan, kalau Anda baca Yohanes 15 ayat yang ke-16, 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15, bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu mengajak orang, lalu Roh Kudus itu membawa orang memuliakan Bapa di surga. Itu sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Itu sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh tangan-tangan manusia, oleh program manusia, oleh kebaikan manusia. Kebaikan sampai kepada kebaikan. Tapi untuk keselamatan tidak ada karena kebaikan. Untuk keselamatan
Tidak ada karena pemberian manusia menggerakkan dia percaya. Tidak ada. Tapi untuk keselamatan hanya doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah dia dan mengubah hidup. Akan penghakiman dengan jelas karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi engkau tidak ada lagi dalam pengaruh sejarah. Orang yang ada dalam Kristus tidak ada lagi dalam pengaruh sejarah. Ayat 20, 27 dalam 1 Yohanes 5. Jadi tidak ada lagi pengaruh. Nah, sebagaimana senjata itu telah bekerja dalam hidup kita. Doa harapan saya. Sebagaimana firman Allah katakan. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini saya di rumah kita. Jangan di rumah kita. Kita jadi penjara. Kita jadi mana? Dan jika gereja kita berakhir-akhir di dalam rumah masyarakat. Kita harus mengalami perubahan. Lalu kemudian penguasa dunia itu harus dihancurkan. Kenapa kita harus tahu? Mari kita menyerahkan diri kita ini kepada Tuhan sebelumnya agar Tuhan menolong kita untuk melakukan yang terbaik. Doa dan harapan saya setelah kita mengalami diperlengkapi dengan senjata yang sangat dahsyat, yang efektif, yang powerful di dalam hidup kita. Jangan makan sendiri, jangan mati sendiri. Berikan kepada orang-orang yang terdekat dengan engkau. Saya lagi sedang membangun persahabatan dengan engkau. Jadi kalau saya bertemu, saya belum sampai hanya pada perkataan biasa. Saya tidak ingin dikatakan orang krus-krus. Tapi saya menunjukkan bagaimana kata-kata yang benar. Bagaimana saya mempertanyakan usahanya, pekerjaan, anak, cerita orang. Jadi kalau ada, karena saya sering ada di satu tempat, saya sering mendapatkan. Nah, yang mau saya katakan kepada kita, jadilah cantik. Jadi kalau kita pergunakan senjata ini, yakin dan percaya, saya sedang menggunakan senjata ini. Dan saya juga sedang menggunakan apa yang dikatakan oleh Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Saya juga sedang mempergunakan sebagai apa? Sebagai ketopong keselamatan, sebagai baju sirah diikat dengan keselamatan, pedang roh, alat perisai, lalu kemudian kaki yang rela berkasukan untuk memberitakan Injil. Dan kemudian apa lagi? Kemudian keselamatan sudah, baju sirah keadilan sudah, ikat dengan kebenaran sudah, perisai sudah, kaki sudah. Ya. Jadi artinya memberitakan kepada kita. Mari. 2-3 menit mungkin sangat berarti. Jiwa-jiwa yang kekuatan yang itu sangat-sangat bagi kami, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang-orang yang mau diselamatkan, supaya satu kali dipertemukan dengan orang yang tepat dan kemudian dia mengambil keputusan untuk menemui sebagai Tuhan yang besar. Tidak perlu takut. Kenapa? Negara ini mencari yang tidak boleh adalah memaksa, mengiming-imingi dengan sesuatu.
Tapi karena kasih Kristus dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena doa kita, karena iman kita, karena apalagi karena harapan kita, karena firman Tuhan, karena Roh Kudus, dan karena kasih. Dan biarkan kita terus menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan jangan lupa setelah kita menerima keselamatan, jangan lupa gunakan senjata ini saat kita melihat mungkin dalam semua, mungkin kasih, mungkin firman Allah yang bisa kita lakukan, mungkin yang bisa kita lakukan doa, iman, harapan, apapun yang saya mau katakan kepada kita tidak bisa menggunakan senjata bagus dalam satu situasi. Walaupun ketika kita berdoa kita bisa menggunakan ini sekaligus dalam harapan kita, dalam pertempuran itu, karena kita untuk mengharapkan Allah menguasai alam roh yang ada. Ketika alam roh dikuasai oleh Tuhan, maka kejahatan akan menjadi jalan di dalam. Tapi kalau alam roh dikuasai oleh kejahatan, maka kejahatan akan berada di dalam. Dan saya bersyukur karena ini mulai apa istilahnya tidak lagi seheboh di masa yang lalu. Saya katakan saya siap menjadi penjaga COVID. Dan saya juga sharekan kepada teman-teman sahabat-sahabat untuk terus melakukan hal itu. Karena kita tidak tahu sebelum mana tahun 2034 terjadi kegerakan 1944 belum terjadi apa-apa di Wonogbat Irian Utara. Tapi 1 tahun kemudian terjadi kegerakan yang tidak bisa dibendung. Oleh karena selama 4 tahun kemudian dengan seperti saya berharap kita adalah orang yang mengambil bagian dalam menggunakan senjata yang dikasih dan supaya kita pakai seperti itu. Terima kasih Bapak di surga buat semuanya. Pemerintahan baru kami serahkan Tuhan. Kiranya apa yang dikumandangkan oleh Presiden kami jalankan konstitusi dengan baik dan benar, maka sudah seharusnya dia berani menarik SKB 2 Menteri itu akan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih karena SKB 2 Menteri itu membawa undang-undang tidak sesuai dengan undang-undang yang memberikan kebebasan menurut agama syariatnya agama masing-masing. Terima kasih Bapak di surga. Dan saya berdoa buat pemerintahan para menteri yang dikatakan orang teguh, tapi kami percaya ada maksud dan rencana pemerintahan, dan saya berharap rencana yang disusun yang menuju kepada Indonesia emas. Terima kasih Bapak di surga. Dan Kristen Tuhan, kami doakan kiranya Tuhan menolong. Dan kami juga berdoa buat situasi kampanye di seluruh Indonesia ini, untuk pemilihan kepala daerah dan wali kota maupun kabupaten, wali bupati, dan serahkan semua berjalan dengan baik di mana untuk terjadi pemilihan kepala daerah baik untuk provinsi, kota, semua diberkati. Damai yang daripada Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dan jangan sampai segala pekerjaan si jahat yang mengganggu kita keluar, hancur dan bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka derita, kita akan dalam keluar, dan oleh itu dalam Tuhan Yesus Kristus selamat dan sembuhkan. Terima kasih. Kalau engkau mau terima kasih sebagai Tuhan selamat ikuti dosa Tuhan Yesus. Saya sadar saya
kasih buat darah yang dikatakan. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat keselamatan yang kau berikan. Terima kasih buat hidup kekal yang kau berikan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan juga Tuhan bagi mereka-mereka yang anak-anak muda. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, dan mengatakan segala kekurangan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengajar pekerjaan para sahabat, para rekan, anak-anak Tuhan, membuka jalan bagi mereka. Dan anak-anak kami juga Tuhan buka jalan bagi mereka. Apapun yang terbaik lagi Tuhan. Kami percaya karena Tuhan berkata bahwa anak-anak kami akan Tuhan menjadi murid-murid Tuhan dan kesejahteraan mereka sangat besar. Bagaimana Yesaya 54 ayat yang ke-13 dan ke-14 itu di mana kami akan menikmati sebagai orang-orang benar di mana Tuhan berkali dan Tuhan. Terima kasih. Bangga menjadi Tuhan di Allah yang besar. Terima kasih Bapak di surga dan juga usaha anak-anak Tuhan kami mereka Tuhan berkenan menolong mereka menolong mereka usaha mereka pekerjaan mereka di dalam nama Yesus Kristus sehingga tidak terjadi PHK besar-besaran seperti yang terjadi Bapak di surga di beberapa perusahaan. Kami hanya berdoa kiranya Tuhan menolong Indonesia mampu mengubah ekonominya kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah mati, di luar kami. Bukan gereja untuk dalam berkatmu dalam pemberian Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Karena pulang akan membawa damai sejahtera kepada Yesus Kristus. Yaitu telah membawa surga persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai, menguatkan, menolong setiap kita dan selalu kekuatan daripada Roh Kudus Bapa menyertai kita dalam nama Yesus. Amin. Tuhan